Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam anak-anakku tercinta. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa bukan? Tetap jaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada ya. Cuci tangan, pakai masker, jauhi kerumunan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Jawa. Bab yang akan kita bahas yaitu Basa Rinenggo. Dalam bahasa Indonesianya bahasa yang memiliki gaya atau gaya bahasa. Ini adalah pelajaran bahasa Jawa kelas 5 SD di semester yang pertama. Basa Rinenggo atau gaya bahasa. Basa Rinenggo yaiku basa sing dirangkai kanthi cara tembunge digabung karo tembung liya saengga dadi basa sing endah lan nresepake ati. Apa itu ya artinya? Dalam bahasa Indonesia ya saya bacakan. Dalam bahasa Jawa ada banyak sekali istilah-istilah yang berhubungan dengan penggunaan bahasa sesuai dengan konteks dan subjek. Salah satunya adalah tembung rinenggo atau basa rinenggo ini. Basa rinenggo terdiri dari dua kata. Yang kata pertama basa dan kata yang kedua rinenggo. Basa mempunyai arti bahasa, sedangkan rinenggo mempunyai arti dihias. Sehingga arti kata rinenggo adalah bahasa yang dihias supaya menjadi indah. Jadi kata rinenggo adalah bahasa yang dihias supaya menjadi indah. Tujuan basa rinenggo. Apa anak-anak ya tujuannya basa rinenggo? Basa rinenggo mempunyai tujuan untuk membuat indah suatu perkara, suatu kalimat, suatu keadaan. Misalnya, dalam paribahasa yang terdapat kata kias sehingga membuatnya unik dan indah. Begitu juga untuk jenis basa rinenggo yang lain. Karena nanti ada macam-macam anak-anak basa rinenggo itu. Nggak hanya satu atau dua, lebih dari dua. Apa kegunaan basa rinenggo dalam kehidupan sehari-hari? Kenapa kita harus mempelajarinya hari ini? Basa rinenggo mempunyai fungsi untuk pegelaran acara-acara. Misalnya dalam pertunjukan wayang kulit atau wayang wong yang membuat dialog tertentu. Selain itu anak-anak, pada pranata cara itu susunan acara juga digunakan dalam sambutan pengantin atau acara lain. Bisa itu sambutan pengantin atau sambutan pengantin sunat atau acara pertemuan kondangan gitu. Acara pengajian juga ada gitu anak-anak. Basa rinenggo juga punya karakteristik. Apa sih karakteristik itu? Karakteristik itu adalah ciri-ciri anak-anak. Ciri-cirinya basa rinenggo itu seperti apa? Untuk membedakan basa rinenggo dengan bahasa yang lain, pastinya terdapat suatu ciri khas yang membedakan dengan bahasa lain. Karakteristik tembung rinenggo sendiri, ini anak-anak perhatikan ya, karakteristiknya apa? Adalah mempunyai gaya bahasa yang indah dan enak ketika didengarkan. Jadi cirinya gaya bahasa rinenggo itu gaya bahasanya yang indah dan enak ketika didengarkan. Nah, di awal tadi kan Bapak sampaikan kepada anak-anak bahwa basa rinenggo itu enggak hanya satu, ada lebih dari satu, ada lebih dari dua. Coba sih kita bahas jenis basa rinenggo itu ada apa saja. Yang pertama namanya tembung sarojo. Yang kedua tembung entar. Ketiga tembung camboran. Keempat wangsalan. 5
paribasa atau paribasan. 6. Bebasan. 7. Saloka. 8. Purwokanti. 9. Parian. Dan ke-10 Pepindhan. Jadi ternyata jenis basa Rinenggo itu ada banyak ya anak-anak ya. Nggak hanya 1 atau 2, ternyata ditulis di sini oleh Bapak ada 10 jenis anak-anak, ada banyak. Nah, untuk basa Rinenggo kang dipelajari ing kelas 5. Untuk jenis basa Rinenggo yang kita pelajari di kelas 5 semester 1 ini ada 3 anak-anak. Jadi tidak semuanya, tidak 10-10-nya kita pelajari, tetapi kita hanya belajar hanya 3. Ada tembung camboran, yang kedua tembung sarojo, dan yang ketiga tembung entar. Jadi anak-anak harus perhatikan baik-baik ya. Nanti Bapak akan terangkan satu persatu tembung camboran, tembung sarojo, dan tembung entar. Perhatikan baik-baik. Oke, yang pertama tembung camboran. Kita akan belajar tentang pengertian, jenis, dan contohnya. Pengertian. Apa sih pengertiannya tembung camboran? Tembung camboran adalah ragam bahasa Jawa yang menggabungkan 2 kata atau lebih menjadi satu kesatuan yang memiliki arti. Dalam bahasa Indonesia, tembung camboran disebut dengan kata majemuk. Artinya katanya itu lebih dari 1. Jadi kata yang lebih dari 1 kemudian dijadikan 1. Itu namanya kata majemuk. Tembung camboran terbagi menjadi beberapa jenis anak-anak. Berdasarkan bentuknya, tembung camboran dibagi menjadi 2. Ada camboran tugel dan camboran wutuh. Sedangkan menurut tujuan atau artinya ada 2 juga. Ada camboran tunggal dan camboran wudar. Jadi ada 2 jenis ya, menurut bentuk sama menurut tujuan. Menurut bentuk camboran tugel dan wutuh, menurut tujuan dan artinya camboran tunggal dan wudar. Camboran utuh. Nah, kalau kita dengar bahasa utuh pasti ini kayaknya sesuatu yang utuh, nggak pecah-pecah. Camboran utuh adalah 2 kata yang digabung menjadi 1. Dan 2 kata tersebut masih utuh, tidak dikurangi atau dipotong. Contoh camboran utuh ya. Meja tulis. Ini yang Bapak cetak tebal itu yang bahasa Jawa, sementara nanti yang enggak dicetak tebal itu bahasa Indonesianya, supaya kita sama-sama semakin mengerti. Meja tulis yang pertama. Artinya apa sih? Ya meja untuk menulis. Yang kedua, pagar kayu. Apa pagar kayu? Pagar yang terbuat dari kayu. Anjani Putro. Anjani Putro itu Anoman. Anoman itu lak putrone Dewi Anjani ya. Jadi Anjani Putro itu Anoman si kethek putih. Nah, iku. Bolo pecah. Bolo pecah itu barang mudah pecah seperti piring, gelas. Selanjutnya, bopo biyung. Apa bopo biyung itu? Orang yang mengukir jiwa raga. Jadi itu contoh-contoh camboran utuh. Utuh tidak dikurangi atau tidak dipotong. Yang kedua, menurut bentuknya ya, camboran tugel atau wancah. Camboran tugel atau wancah adalah 2 kata yang digabung menjadi 1 dengan mengurangi jumlah suku katanya. Jadi itu sudah tidak utuh anak-anak. Camboran tugel atau wancah itu sudah tidak utuh. Contoh camboran tugel ialah bangjo. Nah, diulangi suku katanya ya. Bangjo itu singkatan dari bang abang, jo ijo. Abang ijo. Biasanya ini digunakan untuk menunjukkan lampu lalu lintas itu loh anak-anak. Bangjo, abang ijo. Barbeh. Barbeh, bar bubar, beh kabeh. Bubar itu bubar, kabeh itu semuanya. Jadi bubar semuanya. Biasanya kalau kita habis upacara toh ngumpul kita di lapangan.
bubar kabeh masuk ke ruang kelas masing-masing setelah upacara. Barji bubar siji, bar bubar ji siji. Berarti yang keluar dari barisan hanya orang satu. Cowek co konco wek dewek, cowek konco dewek, teman sendiri artinya. Gowek tonggo dewek, tonggo itu tetangga, dewek itu sendiri, jadi gowek itu tetangganya sendiri. Jiro siji loro, itu urutan angka dalam bahasa Jawa ya. Jiro ji siji ro loro 1 2. Kosik ko mengko sik disik, ini biasanya anak-anak kalau disuruh bapak ibunya gitu ini. Le tolong korano piringi kosik toyah mengko disik. Nanti gak boleh diteruskan ya, kalau diperintah orang tua, diminta bantuan, kita harus nurut. Lanjut, menurut fungsinya. Camboran tunggal. Camboran tunggal adalah dua kata yang digabung menjadi satu, tetapi antara satu kata dengan kata lainnya tidak bisa dipisah-pisah lagi karena sudah memiliki arti baru. Contoh camboran tunggal ialah Nogosari. Nogosari itu dua kata, nogo sama sari, tapi artinya jadi jenis kue dari tepung beras. Nah, kalau berdiri sendiri jadi beda artinya. Nogo itu naga, sari itu sari inti dari sesuatu. Nah, kan artinya beda. Jadi gak bisa dipisah-pisah ini anak-anak. 2. Semar mendem. Semar mendem itu jenis kue yang terbuat dari ketan. Semar itu tokoh pewayangan, mendem itu racun, keracunan. Karena kalau berdiri sendiri-sendiri jadi artinya beda. Jadi gak bisa dipisah lagi. Rondo royal. Rondo royal itu jenis jajanan pasar yang terbuat dari singkong, difermentasi jadi tape, kemudian digoreng, dikasih tepung. Rondo royal. Arti sebenarnya rondo itu janda, royal itu suka memberi. Masa kue janda suka memberi, kan gak bisa berdiri sendiri-sendiri. Yang keempat, camboran wudar. Apa itu camboran wudar? Camboran wudar adalah dua kata yang digabung menjadi satu, tetapi antara satu kata dengan kata lainnya masih memiliki arti sendiri. Contoh camboran wudar ialah pager besi. Pagar yang terbuat dari besi. Antara satu kata dengan kata lainnya bisa memiliki arti sendiri. Pager, pagar, besi, besi. Jadi pagar besi, pagar yang terbuat dari besi. Sawo mateng. Sawo ya sawo, buah sawo. Mateng itu sudah matang. Sawo yang sudah matang. Biasanya untuk menamakan kulitmu sawo matang. Jadi coklat tapi gak terlalu hitam. Buku gambar. Apa itu? Ya buku untuk menggambar. Gitu. Itu macam-macam tembung camboran. Selanjutnya tembung sarojo. Pengertian dan contohnya. Pengertian. Tembung sarojo terdiri dari dua kata, yakni tembung yang artinya kata dan sarojo yang berarti rangkap. Secara keseluruhan, tembung sarojo dapat diartikan sebagai dua kata yang mempunyai arti sama atau hampir sama yang dipakai secara bersamaan. Tembung sarojo memiliki fungsi tersendiri anak-anak, yakni memperkuat dan menegaskan arti dari kata pertama yang diucapkan. Beberapa tembung sarojo yang sering diucapkan yakni ayem tentrem, tepo seliro, budi pekerti, andap asor, kolo suto, dan yang lainnya. Contohnya ya, ini Bapak sebutkan satu persatu. Pahit getir. Pahit sama getir itu artinya sama. Pahit susah, getir sengsara. Artinya susah dan sengsara dalam kehidupan. Pati urip. Pati mati, urip itu hidup. Artinya kematian dan kehidupan menjadi satu. Labuh pati. Labuh itu di ujung, patiku
bukan mati tapi di ujung hari. Labu pati jadi penghujung hari. Jejel real, ini biasanya kalau antri tiket. Nah sekarang masa PPKM, masa pandemi nggak pernah kita lihat orang jejel real ya, karena nanti dimarahi oleh gugus tugas COVID. Jejel real itu berdesak-desakan. Bondo beo itu artinya biaya. Bondo biaya, beo biaya. Bondo beo biaya. Utang silih sama, artinya utang sama silih itu sama. Utang hutang, silih itu meminjam. Artinya ya utang piutang, menegaskan kata yang awal. Muda taruno iku karang taruna. Muda iku enom, taruna enom, sama-sama mudanya, tapi artinya jadi karang taruna. Welas asih, welas iku kasihan, asih iku ya kasih, artinya belas kasihan. Itu contoh-contoh tembung sarojo. Bagaimana kalau digunakan dalam kalimat? Contoh kalimat dengan tembung sarojo. Jabang bayi iku nangis wae nyuwun mimik susu. Nah, yang Bapak garis bawahi itu tembung sarojo. Jabang bayi. Jabang itu bayi, bayi ya bayi. Artinya bayi itu menangis dan meminta susu. Contoh kedua, welas asih kang rum ibu iku sak dawani urip. Welas asih kan belas kasihan. Belas kasihan ibu itu seumur hidup. Ketiga, murid-murid kudu duwe tata krama marang guru. Tata krama, apa itu tata krama? Artinya siswa harus memiliki perilaku yang baik terhadap guru mereka. Tata krama itu perilaku yang baik. Selanjutnya anak-anak, yang ketiga, yang terakhir, tembung entar. Tembung entar kita belajar pengertian, fungsi, dan contohnya. Pengertian. Tembung entar terdiri dari dua kata, yakni tembung yang artinya kata dan entar yang artinya meminjam. Dengan demikian, tembung entar adalah tembung silihan. Tembung kang ora kena ditegesi, mung sewantai wae. Dadi tegesi ora salugune. Bahasa Indonesianya seperti ini. Tembung entar itu kata pinjaman. Kata yang artinya bukan sebenarnya, jadi hanya meminjam. Nah, kata pinjaman di sini maksudnya apa? Kata pinjaman di sini maksudnya adalah penyusunan suatu kalimat dengan meminjam kata-kata yang sebenarnya tidak pas. Misalnya adus atau mandi, seharusnya kan digunakan pada kalimat seperti adus banyu kolam atau mandi air kolam. Namun dalam tembung entar kita bisa dipadukan dengan keringat. Keringat itu keringat menjadi adus keringat atau mandi keringat, yang artinya apa? Benar-benar bekerja keras. Tembung entar serupa dengan kata kiasan dalam bahasa Indonesianya. Itulah mengapa tembung entar tidak bisa diartikan secara lugas, karena kias, tidak bisa diartikan secara langsung. Kita harus mempertimbangkan terlebih dahulu. Fungsinya apa sih? Kata kiasan digunakan untuk memberikan makna lebih dan penekanan pada hal yang disampaikan. Selain itu, kaidah kebahasaan juga mencerminkan kebudayaan dari masyarakat penuturnya. Masyarakat Jawa banyak menggunakan kata kiasan karena karakter mereka, karakter kita orang Jawa yang sangat menjunjung tinggi ewuh pakewuh. Apa ewuh pakewuh itu? Sikap sungkan menghargai orang lain. Kita orang Jawa menggunakan kata kiasan untuk menyampaikan pesan agar menghindari rasa segan. Contohnya apa sih? Abang kupinge. Abang kupinge itu artinya kan merah kupingnya, merah telinganya. Padahal artinya itu nesu banget, sangat marah. Abang kupinge itu sangat marah. Cupet atine. Cupet itu sempit, atine ku hati. Cepet atine ku sempit hatinya, artinya gampang nesu, mudah marah. Siapa yang di sini cepet atine? Dawa tangane. Dawa panjang, tangan. Bukan tangannya yang panjang. Dawa tangane ku seneng nyolong, njupuk, suka mencuri. Gede omongi, besar omongannya. Umu ora ono nyotoni. Congkak, omongnya banyak namun tidak sesuai kenyataannya. Lunyu ilate,
licin lidahnya, guneme mencela-menceli. Omongannya itu tidak dapat dipegang sama sekali, tidak dapat dipercaya. Lambe tipis, bibirnya tipis. Bukan bibirnya yang tipis ya, tapi lambe tipis itu ceriwis, akeh omongi, banyak omong. Kandel kupinge, telinganya tebal, orang gugup pitutur, sulit diberitahu. Coba di sini ada nggak nih yang kandel kupinge kalau dituturi oleh orang tua? Ketul pikirane, tumpul pikirannya, artinya bodoh, tidak pintar atau bodoh, itu ketul pikirannya. Rai gedek, rai iku muka, gedek itu tembok yang terbuat dari bambu. Apa iku rai gedek? Artinya ora duwe isin, tidak tahu malu. Udan tangis, hujan tangis. Bayangkan aja kalau di dunia bener ada udan tangis. Ternyata hujan tangis atau udan tangis itu akeh sing nangis, banyak yang bersedih. Biasanya kalau kita lihat di pemakaman seseorang gitu kan, udan tangis, banyak yang nangis. Ngemut driji, menjilat jari. Ngemut driji iku artine ora oleh opo-opo, tidak mendapatkan apa-apa. Contoh tembung entar. Sing terakhir, jembar segorone, luas samudranya, artinya gampang menehi pangapura marang liyane atau mudah memaafkan. Oke anak-anak, selamat belajar, tetap semangat dan meraih prestasi dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.